Yasin Zuhra'un wa bina Kuliham Billabala. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wabil baqillah, wabi fadlillah, wabi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam riyadhah kali ini ada pepatah nasihat bagi segenap ikhwan al-akhwat Majlis At-Tazkiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedang meniti jalan fi sabilillah, siratal mustaqim, jalan yang lurus, mengikuti para nabi, para wali, dan para solehin untuk tetap bertabaruk, bermunazat, berzikir dan bersolawat, hingga semoga kita semua menjadi pribadi yang al-mustaqim, bukan sekedar kita menitih jalan siratal mustaqim, tapi kita semua menjadi al-mustaqim, orang yang lurus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai jiwa yang fakir, kenalilah dirimu sendiri, sucikanlah badanmu, bersihkan segala penyakit di dalam hatimu, dan temuilah Tuhanmu dalam setiap aspek kehidupanmu, karena sesungguhnya pertemuan itu mencegah dari segala fitnah, menjauhkan dari segala dusta dunia dan akhirat yang selama ini syaitan selinapi di dalam hati sanubari kita semua melalui jalan penyesatan. Maka oleh karena itu, para ikhwan wal akhwat, tanamkanlah iman di dalam hatimu, laksanakan Islam dalam ibadahmu, dan hadirkan ihsan dalam setiap langkahmu. Maka wajiblah bagi kita untuk menguatkan keimanan kita, karena ketiganya itu adalah rukun agama yang sebenar-benarnya, yang wajib kita pegang teguh, pegang erat. Jangan sampai salah satunya terpecah atau menghilang dalam setiap diri kita. Yang pertama adalah iman, yang diatur melalui ilmu tauhid. Kemudian Islam, yang diatur melalui ilmu fikih. Dan ihsan, diatur melalui ilmu tasawuf, sebagaimana dalam kitab Kifayatul Azkiya dijelaskan, fa syari'atun kasyafinatun wa tariqatun kal bahri tsumma haqiqatun darul ghala. Sesungguhnya syariat itu layaknya perahu, sedangkan thariqah layaknya lautan, dan hakikat layaknya permata atau intan di dalam lautan tersebut. Sebagaimana tujuan kita bukanlah perahu, bukan juga lautan, tapi intan yang di dalam lautan tersebut. Maka jangan sampailah kita merasa nyaman di dalam zona
makom kita sendiri. Harus terus naik demi menggapai hakikat, demi mendapatkan permata tersebut, yang diawali dengan membenahi perahu kita, syariat kita. Benahi dengan sebaik-baiknya, bikin yang sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya, dan pastikan keselamatan akan selamanya berlayar di dalam lautan tersebut. Sesungguhnya lautan itu sangatlah indah, indah melebihi semuanya, segalanya, selamanya. Namun itulah bukan sebagai tujuan untuk kita, bukan menikmati keindahan dari lautan tersebut. Namun kita bisa lihat bahwa di dalam lautan tersebut banyak binatang buas, ikan dan sejenisnya. Ada pula badai, ombak yang besar. Maka daripada itu wajib bagi siapapun yang ingin meniti jalan thariqah, yang ingin menggapai hakikat atau menginginkan permata tersebut, maka wajib yang pertama yaitu mempelajari syariat-syariat kita, membenahi perahu kita. Telitilah dalam belajar, jangan sampai ada keganjalan atau dalam perahu, jangan sampai ada lubang sedikit pun yang dapat menyebabkan masuknya air sehingga dimudahkan untuk tenggelamnya perahu yang kita tumpangi ketika di lautan. Karena di lautan itu sangatlah banyak cobaannya. Di samping ikan yang membahayakan, ada juga ombak yang akan menggoyang-gayungkan perahu kita. Ada badai yang akan menghambat perjalanan kita. Maka daripada itu, kuatkanlah sebelum kita berlayar. Ikhwan akhwat rahimahullah ta'ala, sesungguhnya hakikat atau permata atau intan tersebut hanyalah ada di dalam lautan, bukan di daratan. Maka daripada itu, setelah kita membenahi syariat, membenahi perahu, menguatkan perahu, janganlah kita terleha-leha, janganlah kita merasa berfokus pada perahu yang kita perbaiki tersebut. Karena sungguh kematian tidak ada yang tahu. Kematian tidak menunggu sakit, kematian tidak menunggu tua. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ketika kematian menghampiri kita semua, tidak ada yang bisa menjegalnya. Sekalipun kita bersembunyi di bawah benteng yang kokoh, maka sesungguhnya kematian itu adalah hak setiap kehidupan. Oleh karena itu, janganlah kita merasa aman, merasa nyaman ketika perahu yang kita perbaiki, ketika syariat yang kita perbaiki sudah kuat, sudah kokoh, sudah besar. Janganlah kita merasa aman. Karena tujuan kita bukanlah memperbaiki perahu, bukanlah membangun perahu, bukanlah membangun syariat, tapi kita semua membawa permata yang ada di dalam lautan tersebut. Oleh karena itu,
setelah kita memperbaiki syariat yang diatur dengan ilmu fikih, maka wajiblah kita berlayar, melayarkan diri, menyambungkan perahu dan lautan. Maka demikianlah proses pencapaian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menemui guru mursyid yang kamil mukammil, yang sempurna juga menyempurnakan. Demikianlah itu cara untuk menyampaikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain ketika kita berupaya dengan sendiri membangun syariat, berlayar dalam thariqah, dalam lautan untuk mengambil permata, maka sangatlah disulitkan bagi kita semua. Setelah kita meniti jalan syariat, thariqah dan hakikat, maka serahkanlah segala urusanmu kepada Zat yang Maha Mengurus. Jangan sampai memperalat ibadahmu untuk memaksa Tuhanmu. Musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, maka jangan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhanmu. Teringat kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat setelah melakukan peperangan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita telah pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, dan peperangan itu ialah memerangi diri sendiri. Maka oleh karena itu, perangilah dirimu sendiri, wahai jiwa yang fakir. Ikhwan ul akhwat, majelis zikir dan sholawat at-tazkiyah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya.